kita masih dalam halaqah tadabbur Al-Quran. Pada hari ini kita akan mentadabburi ayat Allah tentang komitmen atau belajar untuk menepati apa yang telah kita ucapkan. Salah satu ayat tentang komitmen yang paling terkenal di Al-Quran adalah firman Allah di dalam surat As-Saff, surat 61, ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemarahan Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak umat Islam memahami ayat ini bahwa ayat ini menjelaskan celaan terhadap orang yang mengajarkan ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Orang yang menasihati orang lain tetapi dia tidak beramal soleh. Atau orang yang mengajarkan sesuatu yang dia pun sendiri belum mengerjakannya. Ini pemahaman yang umum yang ada di masyarakat tentang ayat ini. Meskipun kalau kita membaca tafsir asbabun nuzul, hadis-hadis yang diambil oleh para ulama untuk menjelaskan ayat ini, ternyata nggak demikian. Bukan itu maksud dari ayat ini. Bisa saja dikaitkan ke sana karena al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Sesuatu itu difahami dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab-sebab yang khusus. Tetapi tetap peristiwa-peristiwa yang mengiringi turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan istilah asbabun nuzul akan menjelaskan dengan lebih fokus dan lebih tepat kepada maksud dari ayat Al-Quran. Sehingga kalau kita baca asbabun nuzul, lalu kita baca hadis-hadis yang diambil oleh para ulama untuk menjelaskan ayat ini, tidak ada satupun asbabun nuzul ataupun hadis yang menjelaskan tentang celaan bagi orang yang mengajarkan ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Nanti ada hadis yang lain bukan tentang ayat ini. Karena orang yang sengaja tidak mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada orang lain, tidak mengamalkan itu dosa. Tapi mengajar kepada orang lain itu berpahala. Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang satu amal soleh, yang satu amal toleh. Yang satu perbuatan baik, yang satu sesuatu yang tidak baik. Maka jangan sampai karena kita berpikir saya belum soleh, akhirnya kita tidak mau mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain. Seperti analogi orang yang naik sepeda, salah satu ban sepedanya itu bocor. Katakanlah ban depannya bocor. Maka yang paling bijak itu adalah menambal ban yang bocor, bukan membocori dua-duanya sekaligus. Yang di depan udah bocor tanggung, yang di belakang bocorin aja sekalian, sehingga nggak bisa dipakai. Ini tidak bijak. Ketika kita sudah punya sesuatu ilmu yang kita tahu, maka kita ajarkan kepada orang lain yang membutuhkan ilmu itu karena dia tidak tahu apakah kita sudah mengamalkan atau belum mengamalkan. Ini nanti urusan yang lain. Kalau kita belum mengamalkan, maka itulah PR kita. Mengamalkan apa yang sudah kita ajarkan. Jangan sampai kekurangan yang satu itu menghalangi kita dari kebaikan yang lain. Sehingga para ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan sebuah hadis Nabi tentang ilmu. Kata Nabi,
perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku bawa ini adalah seperti air hujan, kama salil ghais. Seperti air hujan. Al-ghais itu hujan yang deras. Seperti air hujan yang deras. Air itu kemudian turun di atas tanah-tanah yang bermacam-macam. Ada tanah yang ketika turun air hujan, maka dia menyerap air itu ke dalam tanah itu, kemudian dia menumbuhkan tanaman-tanaman. Ada juga tanah ketika air hujan turun, dia tidak menyerap air itu, hanya menampungnya. Karena tanah ini adalah tanah ajaib. Tanah yang tandus tapi dia berlubang. Tanah yang tidak menyerap air tetapi dia bisa menampung air. Seperti oasis, seperti telaga, seperti danau, seperti sungai, seperti sumur. Dan yang ketiga, ada tanah yang ki'an. Tanah yang ketika turun air hujan, tanah ini keras, licin, dan tidak menyerap air, dan juga tidak menampung, sehingga dia mengalir ke tempat yang lain. Maka kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dua tanah yang pertama itu mahmud, bagus. Tanah yang ketiganya adalah tanah yang jelek. Apa maksud dari perumpamaan ini? Manusia itu seperti tanah-tanah tadi dalam menerima ilmu dan hidayah. Ada orang yang ketika dia tahu ilmu, dia dengar, dia belajar, dia baca, kemudian dia mengamalkan untuk dirinya sendiri. Seperti tanah yang menyerap air. Lalu dia ajarkan kepada orang lain. Seperti tanah yang menyerap air, kemudian menumbuhkan tanaman. Ini yang paling baik. Tapi ada juga orang yang dia mengetahui ilmu, sedikit yang dia serap, lebih banyak yang dia tampung, kemudian air itu diminum oleh ternak, diminum oleh manusia, dipakai untuk menyirami tanaman, bermanfaat untuk orang lain, tetapi dia hanya mengambil manfaat sedikit saja, sisanya dia tampung. Itu orang yang punya ilmu, yang dia amalkan sebagian kecil karena dia masih belajar, tapi yang diajarkan banyak, maka dia tanah yang kedua. Bagus dalam hal mengajarkan dan memanfaatkan ilmu untuk orang lain. Tinggal dia menyelesaikan masalah dia pribadi. Sedangkan yang ketiga, orang yang tidak bermanfaat ilmu itu untuk dirinya dan juga tidak mau memberikan kepada orang lain. Persis seperti harta. Ada harta yang berkah, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang keluarganya, bermanfaat untuk orang lain. Ada yang harta untuk dirinya tidak bermanfaat, untuk orang lain bermanfaat. Kenapa? Karena dia setelah dia dapatkan harta, dia misalnya meninggal, atau dia cuma sendiri gak punya keluarga, sehingga lebih banyak dikasih ke orang lain. Ini juga udah baik. Tapi ada harta untuk dirinya gak dia pakai, mubazir, untuk orang lain pun gak dia berikan, pelit. Maka dua yang pertama ini mahmud, sedangkan yang ketiga ini yang madhmum, yang tidak baik. Hanya tentunya yang paling sempurna dan yang paling disukai Allah itu adalah yang pertama. Ini berarti boleh bagi seseorang itu menasihati orang lain meskipun dia belum mengamalkannya. Tinggal dia belajar mengamalkannya. Sampai para ulama mengatakan, jika ada orang yang mengatakan saya tidak mau menasihati orang lain karena saya belum soleh, maka ketahuilah orang itu tidak punya niat untuk jadi orang soleh. Kenapa? Karena dengan keadaan itu dia akan terus-menerus mencari alasan. Saya emang gak soleh dan saya gak menyampaikan apa-apa ke orang lain. Kamu menyampaikan ini itu tapi kamu gak ngamalin sendiri. Setidaknya kamu itu lebih baik daripada yang saya. Walaupun ada yang terbaik, yaitu yang mengamalkan dan mengajarkan. Dan tidak selalu orang yang mengajarkan sesuatu yang belum diamalkan itu tercela. Tidak selalu. Kalau yang wajib, oke, itu tercela. Walaupun itu ada kebaikannya. Tapi kalau yang sunnah, sama sekali tidak tercela. Tidak dosa bahkan bagi dia. Contoh, kita mengajarkan kepada orang lain atau ngasih tahu kepada orang lain tentang keutamaan sholat qobliyah zuhur. Tapi kita tidak melakukannya. Mungkin karena kita telat, mungkin karena kita tadi malas, maka yang kita ajarkan kepada orang lain itu kita dapat pahala ketika dia mengerjakannya. Cuma kita tidak tercela tidak mengerjakannya, cuma tidak sempurna kan? Karena ini sesuatu yang sunnah. Bahkan sesuatu yang wajib dalam kondisi-kondisi tertentu pun tidak tercela. Contoh,
Ada seorang ustadz usianya masih 25 tahun, belum menikah. Bolehkah dia mengajarkan tentang ilmu pernikahan? Tentang bagaimana mentarbiah anak, bagaimana akad yang baik, bagaimana ta'aruf yang baik? Boleh? Boleh, tapi kan dia belum nikah, tidak bisa. Karena belum dapat jodohnya, belum waktunya. Atau ada seorang ustaz, kemampuan finansialnya biasa-biasa saja, bukan orang yang berkelebihan harta, sehingga dia belum pernah haji. Bolehkah dia mengajarkan manasik haji? Dia tahu fikih hajinya, dia tahu dalil-dalilnya yang banyak, ayat, hadis, walaupun dia belum ngalamin sendiri. Sehingga ketika ditanya, Ustaz, Aziziyah itu kalau ke Mina jaraknya berapa jauh, Ustaz? Ya saya nggak tahu, orang saya belum pernah ke sana. Tanya aja ke orang travel. Ntar orang travel akan jelasin, Aziziyah itu dekat dengan Mina. Makanya kalau yang tinggal di Aziziyah tinggal jalan kaki. Saya mah nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Itu susah, Bapak ngajarin. Saya ngajarin tekniknya, kaifiatnya, hukumnya. Adapun pengalaman di sana saya nggak punya. Boleh-boleh saja. Makanya ayat ini bukan bermaksud mencela orang yang mengajarkan ilmu sementara dia belum mengamalkannya. Justru kalau kita punya ilmu dan tidak mau mengajarkannya, padahal ada orang yang butuh ilmu itu, kita akan amalin tapi nggak diajarin. Padahal ada orang yang butuh dan kalau dia tahu dia akan amalkan, maka kita termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqq. Kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Kita lihat ada yang hukumnya salah di depan kita persis. Ternyata dia membasuh tangannya tidak sampai ke siku, asal gitu aja. Bahkan nggak diusap, gini-gini aja dikeran. Kita tahu itu nggak benar wudunya. Kalau wudu nggak benar, maka sholat tidak benar. Kita tidak kasih tahu. Alasannya, itu mah urusan pribadi-pribadi sendiri-sendiri. Nanti dia akan nuntut kita di akhirat. Ketika Allah berkata, kenapa sholat kamu nggak benar, wudu kamu nggak benar? Ya Allah, saya tidak tahu. Itu orang itu tahu dan tidak memberitahu saya, malah dia ada di sebelah saya. Kita yang akan dituntut. Makanya setidaknya dengan kita mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain yang belum kita amalkan, itu jadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan. Sehingga kita berbicara membatin. Masa saya ngajarin orang tapi saya nggak ngamalin? Minimal ada membatin kayak gitu dalam hati kita. Ketimbang sepi, nggak ada batinnya sama sekali. Karena kita tidak mengajarkan apa-apa, sehingga tidak ada rasa bersalah, sehingga tidak ada motivasi untuk beramal. Setidaknya dari 3 ini, orang yang tadi adalah orang yang nomor 2, bukan orang yang paling tercela, bukan juga yang paling unggul. Maka jangan kita menempatkan dia pada posisi tercela. Bukan itu maksud ayat. Terus apa maksud dari ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kalau kita membaca asbabun nuzul, yang pertama diriwayatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada Wasir dan sebagainya, bahwa ada sekelompok sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amal yang paling disukai oleh Allah? Kalau kami tahu amal itu, kami pasti akan melakukannya, seberat apapun ya Rasul. Ini adalah ucapan semangat banget pengen nanya, ya Rasul, apa yang paling disukai Allah? Ya Rasul, apa yang paling disukai Allah? Kan banyak tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Dan jawabannya beda-beda. Nah, kali ini jawabannya Allah yang menjawab, yaitu ayat keempat dari surat yang sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Apa yang Allah suka? Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, sekokoh bangunan yang kuat. Setelah turun ayat ini, kewajiban untuk berperang dan berjihad, mereka tidak berjihad. Mereka absen. Sehingga turun ayat 2 dan 3. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Allah sangat marah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Itu maksud ayat. Terus artinya apa? Artinya, seringkali kita punya semangat di awal, tapi pas mau dilakukan, nggak ada yang hadir misalnya. Ustaz, kita pengen belajar bahasa Arab. Pengen lancar berbicara bahasa Arab. Kalau baca buku itu, nggak perlu pakai terjemah. Baca Quran itu, pas dengan imam, ngerti gitu ya. Wow, kayaknya nih kita perlu buat program bahasa Arab. Ayo Ustaz, buat. Oke, berapa orang? Banyak, insya Allah kita kumpulkan Ustaz. Buat program. 2 kali 3 kali, tinggal
2 orang, sisanya orang luar. Nah, 5 taquluna ma la taf'alun, nggak komit. Banyak orang kayak gitu, di awal-awalnya itu, wah, Masya Allah, Akbar, jihad fisabilillah, apa segala macam, hancurkan, bakar, apa, bunuh, apa segala macam. Pas ada acaranya dia nggak hadir. Nah, ini orang yang tidak komitmen dengan ucapannya. Dan itu di kalangan sahabat ternyata ada, sampai Allah memarahi mereka dengan 5 taquluna ma la taf'alun. Sama juga kita dalam urusan-urusan yang lain. Dalam urusan dakwah, gimana kalau kita buat program ini? Hayo, ada satu inisiator, yang lain provokator. Inisiator mengatakan, gimana kalau kita buat program misalnya bakti sosial? Ayo, bagus tuh, kemana? Ya ada di sekitar aja. Banyak orang miskin di sekitar kita. Bagus tuh, kita dukung. Pas hari hanya, panitia tinggal 2 orang, yang lain gak datang. Alasannya saya ini segala macam. 5 taquluna ma la taf'alun. Inilah komitmen. Seorang mukmin itu idealnya kita belajar untuk bisa sampai ke sini, punya sifat yang jika dia sudah mengatakan sesuatu, orang bisa pegang. Kalau dia udah bilang insya Allah, udah nggak usah khawatir deh. Dia akan menunaikan, dia akan mewujudkan. Kalau dia bilang saya akan datang, insya Allah dia akan datang. Kecuali benar-benar darurat usul yang Allah sendiri memaafkan di dalam Al-Quran dan Nabi memaafkan dalam hadis. Bukan insya Allah karena nggak enak. Biar selesai aja obrolannya ya, insya Allah gitu. Bahkan gak sekali kan, berkali-kali itu insya Allah, sampai 3 kali. Momen cukup insya Allah sekali, berarti dia akan melakukan kecuali illam yasha. Jika Allah tidak berkehendak, yaitu dengan berbagai macam uzur yang disyariatkan. Terus ada 3 kisah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kisah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amir, masih kecil anak ini, anak-anak lah. Suatu ketika Abdullah bin Amir lagi main-main sama teman-temannya, dan di situ ada Rasulullah. Tiba-tiba Abdullah bin Amir dipanggil sama ibunya, Abdullah sini gitu. Mungkin mau diajak pulang atau mau diajak apa gitu. Pokoknya Abdullah sini gitu. Terus Abdullah nggak datang. Terus kata ibunya, ya Abdullah sini, ntar ibu kasih hadiah. Didengar sama Nabi. Nabi tanya, wah ibu, emangnya ibu mau kasih dia hadiah? Nabi mempertanyakan, beneran nggak mau dikasih hadiah? Atau cuma omdo? Ibu memang mau kasih hadiah? Kata ibu ini karena yang nanya Rasul, dia bilang, iya. Hadiah apa? Kurma, kata dia. Kata Rasul, hati-hati wahai ibu. Kalau ibu tidak jadi memberikan apa yang sudah ibu ucapkan, berarti ibu telah berdusta kepada anak. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh anak itu, bukan oleh ibunya, bukan oleh sahabat yang udah dewasa, tapi anak kecil, berarti dia nangkep pembicaraan tersebut. Betapa banyak sekarang orang tua yang seperti ini. Untuk memudahkan cara ngajak anaknya, dia menjanjikan hadiah. 1 butir kurma itu hanya senilai 1 permen, tetapi Nabi menegaskan hal tersebut dengan mengatakan hati-hati. Jika ibu tidak memberikan hadiah yang tadi dikatakan, ibu telah berdusta, artinya nggak komitmen dengan janjinya. Apalagi jika lebih besar daripada sebutir kurma atau 1 permen. Kadang saya bawa anak ke rumah teman gitu. Kebetulan di sana juga dia punya anak. Akhirnya kasihkan main kan. Lama, kan gak enak lama-lama di rumah orang. Mau pulang, anak gak mau ikut. Ya pulang Aisyah. Enggak, lagi anak main. Dia kemarin pulang, enggak kan. Gak enak dimarahin di rumah orang. Akhirnya, udah pulang aja, ayo ikut bapak. Ntar kalau ikut bapak, bapak beliin apa misalnya dia senang gitu ya. Akhirnya pulang. Nah ini nih, hati-hati nih. Jangan sampai kita bilang, kelupaan, gak lewat tokonya, apa segala macam. Orang tua kan licik ya. Banyak akalnya. Dan kelicikan itu diajarin ke anak. Nah, ini namanya 5 taquluna ma la taf'alun. Bukan hanya dalam urusan dakwah dan jihad, dalam urusan keluarga pun demikian. Kan maqtan indallah. Allah marah sekali kepada orang yang mengucapkan yang dia tidak ada niat mengerjakannya. Pernah Imam Malik kalau nggak salah belajar hadis. Beliau lagi belajar, cara nyari hadis itu kan ke ulama-ulama tuh ya. Sampai Imam Bukhari aja ulamanya ada berapa kemarin? 1080 orang ulama yang beliau berguru hadis. Nah, Imam Malik juga berguru hadis. Ketika datang ke salah seorang ulama tabi'in, beliau bertanya, ya Syekh, apakah engkau punya hadis yang engkau dengar dari Rasulullah, dari sahabat? Kata Syekh itu, ya ada beberapa wahai Anas.
ayo ke rumahku gitu. Akhirnya belajarlah di rumah gurunya. Imam Malik waktu itu masih kecil. Pas lagi belajar, gurunya teringat ini sudah waktunya untuk memasukkan ternak-ternak ke kandang, udah sore gitu. Dia bilang, ya Anas bin Malik, bukan Anas Malik ya. Ya, wahai Malik, kamu untuk tulis ini, saya akan masukkan ternak-ternak ke kandang. Terus Imam Malik memperhatikan dari jauh cara masukin ke kandang. Dia panggil ternak dengan cara memanggil untuk memasukkan ternak ke kandang. Ada kodenya gitu. Ternyata ternak-ternak lagi ngerumput, lagi makan ini. Akhirnya kamu masuk ke kandang. Bukan lagi ngerumput, lagi ngapain gitu ya. Akhirnya nggak mau dipanggil tuh nggak mau. Akhirnya si guru ini mengganti kode. Dari kode membawa masuk ke kandang menjadi kode mau ngasih makan. Jadi beda cara manggil. Pas dikasih kode mau ngasih makan, si ternaknya datang semua. Pas udah datang dimasukin ke kandang, nggak dikasih makan. Datang Imam Malik bertanya, ya Syekh, saya lihat tadi ada 2 cara manggil ternak, apa bedanya? Ya kata gurunya, tadi saya panggil untuk masuk ke kandang, nggak pada datang. Ya udah saya panggil dengan panggilan untuk makan, baru pada datang gitu. Wah, kenapa nggak dikasih makan? Emang nggak ada yang dikasih makan, cuma mau memasukkan kandang langsung. Kata Imam Malik, ya Syekh, maaf saya tidak bisa melanjutkan tarbiyahnya. Nggak bisa melanjutkan mencari ilmunya. Kenapa? Engkau telah berdusta kepada hewan. Kayak gitu cara ulama dulu menilai hadis. Terus ujuk-ujuk sekarang kita yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba, toin, kenapa? Segala macam. Padahal ulama dulu untuk menilai hadis itu luar biasa. Kalau kita meninggalkan hadis dan mengambil pendapat manusia yang belum tentu benar, artinya sehingga ada kata-kata dari para ulama, hadis dhaif itu terkadang itu lebih utama daripada ucapan seorang ulama. Terkadang ya, nggak selalu. Terkadang lebih utama daripada ucapan seorang ulama. Karena hadis dhaif itu bukan hadis yang nggak benar. Hanya menurut kriteria perawi dengan syarat yang begitu rumit, yang begitu selektif, akhirnya ini agak kayaknya ada keraguan dalam hadis ini. Benar nggak ini dari Rasulullah atau ada yang terlupa? Bukan benar dari Rasulullah. Benar nggak bunyinya kayak gini nih? Jangan-jangan dia lupa karena dia pernah lupa beberapa kali. Sekali lupa aja udah dhaiful hifdzi, lemah hafalan. Malah sekali lupa tuh. Gimana dengan kalau kita yang riwayatkan hadis? Cenah, ini udah palsu semuanya, maudhu. Hadisnya hadis palsu. Jarinya cenah, katanya gak jelas dari siapa gitu. Kamu dengarnya siapa? Pokoknya ada yang bilang gitu. Nah ini hadis palsu. Tidak ada riwayat. Kayaknya kalau zaman hadis meriwayatkan hadis itu adalah zaman kita, maka kita akan lebih banyak menemukan hadis palsu daripada hadis sahih. Zaman itu ketat sekali. Ini namanya berdusta. Lima taqulu nama la taf'alun. Bukankah kita sering seperti ini? Mungkin kepada anak, mungkin kepada orang lain, mungkin kepada hewan. Kita mengusir kucing dari rumah, cing cing, dibuang ke pintu, itu tutup pintunya. Si kucingnya kalau bisa ngomong, dasar loh. Itu aja kucingnya bisa ngomong. Artinya kan gorobak tanda Allah. Dalam jihad juga demikian. Ada sekelompok sahabat bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tenang aja Rasul, kalau saya dan kami ini yang ikut jihad, insya Allah kami akan disiplin, kami nggak akan melanggar perintah engkau ya Rasulullah. Engkau bisa percaya deh sama kami. Ngomongnya gitu. Ditempatkanlah mereka di atas Jabal Rumat, bukit pemanah dalam perang Uhud. Karena mereka bilang kami bisa dipercaya. Ditaruh di atas Jabal Rumat. Mereka bisa dipercaya orang hebat perangnya. Tapi pas musuhnya udah kalah, mundur, menyisakan ghanimah di belakang, mereka lupa dengan yang tadi mereka ucapkan. Langsung sebagian besarnya turun, hanya yang komitmen yang ada sedikit di atas bukit itu. Meninggallah banyak sahabat dalam peristiwa Uhud yang terkenal. Lalu Nabi membacakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'mal. Ini juga tentang komitmen. Ini asbab nuzul pertama. Asbab nuzul yang kedua, kalau kita baca dalam tafsir, kata para ulama, ada beberapa sahabat setelah selesai berperang mereka cerita-cerita pengalaman dalam peperangan. Cuma cerita ini banyak yang dilebih-lebihkan, dihiperbola. Misalnya ada yang bilang, tadi aku bunuh orang gede banget. Nggak ada yang bisa bunuh dia. Aku udah deketin dari belakangnya, kemudian aku bertarung dengan dia, sengit banget, hampir aja aku kepenggal. Tapi aku terbang seperti merpati, lalu apa segala macam. Sampai akhirnya aku penggal dan dia berhasil aku robohkan. Itu berat banget, itu lawan paling berat untuk supaya orang kagum sama dia. Ada sahabat yang ngomong kayak gitu. Lima taquluna ma la taf'alun. Padahal nggak gitu juga anak.
Terus ada lagi yang bagi, tadi aku dikeroyok sendiri antara 10 orang musuh, gak ada yang sendiri lawan 10, akhirnya berhasil aku bunuh. 5 taquluna ma la taf'alun. Dan kita sering kalau menceritakan sesuatu tentang apa, prestasi mungkin, atau pengalaman kita ingin orang memuji dan mengagumi kita, sehingga kita hiperbola cerita itu. Kita tambah-tambah sedemikian rupa, kita ramu. Dan inilah Bani Israel. Bani Israel itu senang banget untuk memberikan bumbu dalam cerita. Sehingga muncullah istilah dalam ilmu tafsir itu Israiliyat. Israiliyat itu artinya mitos-mitos Bani Israel. Saking banyaknya jadi satu buku tuh, kumpulan Israiliyat dalam Al-Quran. Salah satu Israiliyat itu Nabi Sulaiman katanya punya istri 100. Dalam satu malam itu mendatangi 100 istri. Coba bayangin satu malam 100 istri. Dan dia lupa bilang insya Allah sehingga gak ada yang jadi. Satu-satunya yang jadi mirip setan. Anak satu-satunya yang lahir mirip setan, setengah manusia, setengah setan. Ini Israiliyat. Masa Nabi Sulaiman punya anak seperti setan? Ini Israiliyat. Mereka suka nambah-nambah cerita untuk membangga-banggakan nenek moyang, membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan kelompok, dan membangga-banggakan diri sendiri. Ada orang bercerita misalnya, Sunan Kalijaga itu bisa masuk dalam tanah, bertarungnya itu dalam tanah, kayak di sinetron-sinetron. Israiliyat nggak boleh seperti itu, karena riwayat-riwayat seperti ini berbahaya untuk akidah umat. Saya tahu sedikit cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama dari Irak. Beliau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, juga seorang yang salih, terkenal bahkan. Cuma orang Indonesia tahu namanya tapi tidak tahu kisah beliau. Beliau orang Jilan. Jilan itu salah satu provinsi yang dekat dengan Irak, daerah Irak. Sehingga dipanggil Abdul Qadir Jilani. Cuma orang Indonesia bilangnya Jailani. Aslinya Jilani. Kayak Syekh Sa'dul Ghamidi. Orang Ghamid itu di daerah Saudi, maka disebut Ghamidiyah. Kalau yang ini kan Subki Al-Bukhari, orang Bogor, yang Ustaz di TV itu. Ya, jadi kalau Pak Laksono, Antabani. Jadi Antabani. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang ulama yang luar biasa. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang kan mengkultuskan secara berlebihan. Sampai ada yang meriwayatkan semacam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengatakan Syekh Abdul Qadir itu pernah menghidupkan orang mati. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir ketemu dengan kuburan, Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tahu Nabi Isa alaihissalam? Ya, kata murid-muridnya. Yang Nabi Isa mengatakan kepada orang ahli kubur yang dari zaman Nabi Nuh yang kemarin saya ceritakan, hiduplah kamu dengan seizin Allah. Sehingga ahli kubur itu hidup. Sedangkan aku sekarang mengatakan, hiduplah kamu dengan seizinku. Coba lihat, ini penyimpangan akidah. Nggak boleh seperti ini kultus terlalu berlebihan. Walaupun kita sangat mengidolakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kesolehannya dan keilmuannya, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ini termasuk nggak komit dalam ucapan dan perbuatan atau kenyataan. Apalagi untuk diri kita sendiri. Sehingga yang sombong, kalau kita mengisahkan orang lain kan nggak ada yang sombong ya. Cuma mungkin menyesatkan gitu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, memunculkan riya dan sombong. Riya itu syirik kecil, sombong itu adalah penyakitnya syaitan ketika dia tidak mau sujud pada Adam. Makanya ada sahabat yang cerita-cerita tentang pengalaman dalam jihad secara berlebihan, sehingga kemudian Nabi membacakan burhamatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Inilah komitmen wahai ikhwah billah. Bagaimana komitmen kita dengan ucapan-ucapan kita dalam bekerja, dalam berdakwah, rumah tangga, pendidikan anak, sosial, ketika kita buat janji, ketika kita transaksi, ketika kita beramal soleh, ketika kita bakti sosial, buat program-program dakwah, apakah kita sudah mewujudkan apa yang kita ucapkan sehingga kita bisa disebut rijal? Karena salah satu ciri khasnya rijalun dalam agama, rijal itu saya lebih senang menerjemahkannya kesatria. Kalau rajulun laki-laki, kalau rijal itu kesatria. Minal mu'minin rijalun ahadullah alaih fasadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah waminhum man yantazir. Tapi tahukah apa ciri khasnya? Wa ma baddalu tabdila. Tidak ada yang berubah sama sekali dari komitmen mereka, tetap teguh dengan komitmennya. Apapun yang terjadi dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dalam keadaan sedikit atau banyak, rijalun,
Mereka sabatu, mereka itu kokoh, tidak mungkin berubah dengan kondisi-kondisi di luar mereka. Ini namanya komitmen rijal. Dan sebaik-baik rijal itu tentunya adalah generasi pertama. Pertama, yang paling rijal di antara mereka semua, rujulah itu adalah pastinya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Allah ridha kepada orang ini? Karena komitmennya terhadap Islam itu tinggi sekali. Selain dia termasuk sabiqun awalun, nomor 4 yang pertama masuk Islam, setelah Khadijah, Ali, dan Zaid. Sejak dia awal masuk Islam, dia udah langsung komitmen untuk membela Islam. Habis-habisan, hartanya habis. Dia korbankan dirinya, hartanya, keluarganya. Sampai Nabi itu orangnya kan gak enakan banget. Beliau punya perasaan yang pemalu dan gak enakan sama orang lain. Sehingga kalau ada sahabat yang bertamu lama-lama di rumah Nabi, tapi dia benar udah gak enakan. Sampai turun surah Al-Ahzab kan, kalau kalian di rumah Nabi jangan lama-lama. Sampai Allah yang nyuruh mereka pulang, karena Nabi gak enakan. Terus istrinya minta tambahan nafkah, Nabi gak enakan mau bilang tidak, mau dikasih juga gak ada. Sampai turun ayat surah Al-Ahzab juga, kalau kalian menginginkan dunia, aku berikan, tapi diceraikan baik-baik. Gak enakan lagi dengan banyak gak enakannya Nabi dengan para sahabat. Tapi Nabi itu dengan sifat yang gak enakan itu, ternyata beliau merasa sangat nyaman untuk memanfaatkan harta Abu Bakar. Sering beliau mengambil harta Abu Bakar tanpa harus memberitahu kepada Abu Bakar. Saking, coba bayangkan berarti gimana pengorbanan Abu Bakar, gimana komitmen Abu Bakar, gimana mudahnya Abu Bakar memberi, sampai Nabi yang punya sifat gak enakan, enak mengambil harta Abu Bakar. Apa kata Nabi? Tidak ada harta yang paling lebih aku sukai dari harta kaum mukminin selain harta Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Allah memujinya, wa sayujannabuhal atqa allati yu'ti malahu yatazakka. Itu Abu Bakar, walaupun pelajarannya untuk semua orang, tapi asbab nuzulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ngasih itu nggak takut rugi, habis-habisan. Allah ridho sampai suatu ketika Jibril lagi ngobrol dengan Rasulullah. Jibril kan sering bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Jibril, ini hadis Tabrani, ya Jibril, ceritakan kepadaku tentang keistimewaan Umar di dalam surga. Nabi pengen tahu Umar itu seperti apa di surga, setinggi apa derajatnya, seistimewa apa nikmatnya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, walaupun 950 tahun aku bercerita tentang keistimewaan Umar, maka kita belum sampai bercerita setengahnya, bahkan belum. Artinya nggak cukup waktu 1000 tahun untuk bercerita tentang keistimewaan Umar dalam surga. Saking istimewanya Umar dalam surga. Tapi wahai Rasulullah, keistimewaan Umar semua itu hanyalah sepotong kecil dibandingkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Umar aja 1000 tahun gak cukup untuk bercerita, belum menikmati bercerita doang. Tapi itu gak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kesempatan yang lain, Nabi berbicara dengan Jibril. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam ke atasmu. Kemudian sampaikan kepada Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada dia. Coba, kalimatnya itu khusus. Padahal ada ayat yang umum loh. Radhiyallahu anhum wa radu an, yaitu sabiqul awwalun al muhajirin. Tapi dikhususkan lagi. Allah ridho sama dia, yaitu Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar sering menangis dapat berita seperti ini. Bukan cuma dia yang dapat salam dari Allah, anaknya juga sama, Aisyah. Dan yang dapat julukan dari Nabi juga anaknya yang lain, Asma. Bahkan kalau ada sahabat yang dipuji dengan golongannya di dalam Al-Quran, dipuji namanya di dalam hadis, Abu Bakar bukan hanya Quran hadis, tapi juga dipuji oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Hah? Memang Nabi sebelumnya kenal Abu Bakar? Nah, Abu Bakar dan Umar ini sudah disebutkan dalam hadisnya Musa dan Isa. Sehingga diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta Ortodok, mereka tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Sebelum Islam mereka sudah tahu Abu Bakar, seperti mereka mengetahui Rasulullah. Suatu ketika menjelang Nabi dapat wahyu, dia masih sebelum Islam, Abu Bakar pergi ke Yaman berdagang. Kan di sana kalau musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Pergi ke Yaman berdagang. Sampai di Yaman dia bertemu dengan seorang pendeta. Melihat gaya-gaya Abu Bakar, penampilannya, wajahnya, pendeta ini menebak. Apakah kamu yang bernama Abu Quhafah? Kata Abu Bakar, ya. Kamu dari Ardul Haram, yaitu Mekah, kalau masuk sekarang dari negeri Haram. Ya, kata Abu Bakar. Kamu dari suku Quraisy? Ya, kata Abu Bakar. Dari Bani Taim? Ya, orang ini kenal sebut Abu Bakar. Macam datanya gitu. Dari Bani Taim? Ya, kata Abu Bakar. Boleh saya lihat satu tanda lagi sebelum saya jelaskan. Kata Abu Bakar, apa tandanya? Coba saya lihat menurut kamu.
Abu Bakar nggak membuka. Kata dia, apa maksud kamu? Akhirnya dia terpaksa menjelaskan. Ya Abu Quhafah, aku membaca dalam cerita-cerita dalam kitab-kitabku. Berarti ini kitab hadisnya, bukan kitab Injilnya. Dalam kitab-kitabku, sesungguhnya Isa mengabarkan akan datang Nabi setelahku di daerah Ardul Haram, dan dia akan selalu dibela oleh dua orang di sebelahnya. Satu anak muda, yang satu lagi separuh baya. Dia putih dan dia kurus dan lemah. Dia punya tanda-tanda seperti ini. Dia dari Bani Taim, orang Quraisy, dan dia punya tanda di perutnya dan di paha kirinya. Saking jelasnya berita. Akhirnya dibuka oleh Abu Bakar bajunya, dilihat perutnya persis seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi Isa. Wahai Abu Quhafah, kata pendeta itu, pulanglah secepatnya ke negerimu. Jangan sampai orang-orang Yahudi mengetahui dan dia akan membunuhmu. Sampai di sana tunggulah seorang laki-laki namanya Ahmad atau Muhammad, bisa saja di Irak. Intinya orang yang terpuji, dia adalah Nabi terakhir. Makanya ketika Nabi bilang aku adalah Rasulullah, Abu Bakar itu gak banyak nanya. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna udah tahu duluan gitu. Tinggal nunggu momentumnya aja tuh. Sampai satu lagi siapa yang separuh bayang? Umar bin Khattab. Dua orang ini. Sehingga Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi ayyadani bikuma. Segala puji bagi Allah yang telah menguatkan aku dengan kalian berdua. Dengan tipe yang sangat berbeda. Ini kalau kita baca fadilah mereka. Nanti kalau kita baca fadilah Ali bin Abi Thalib juga kita akan terkagum-kagum dengan luar biasanya Ali. Satu-satunya orang yang dari kecil sudah mendapatkan pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak pernah melihat kemaluannya dan segala macam, banyak kelebihan Ali bin Abi Thalib. Intinya Abu Bakar ini rijal yang paling luar biasa di antara para sahabat. Bahkan Nabi mengatakan untuk memuji Abu Bakar, orang yang kuat bukan yang ahli bergulat, kata Nabi. Kenapa? Abu Bakar itu lemah fisiknya. Orang yang kuat bukan yang ahli bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat keinginannya. Orang yang kuat mantap imannya, ulul himmah atau himmah aliyah, yang punya keinginan yang kuat. Siapa yang punya keinginan kuat? Abu Bakar. Sehingga ketika dia udah masuk Islam, komitmennya luar biasa. Dia yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemani Rasulullah dalam hijrah. Setelah Rasulullah memilih Ali untuk menempati tempat Nabi di rumah beliau. Dua orang ini dipilih oleh Rasulullah. Yang lain hijrah masing-masing. Dua orang ini hijrahnya membantu Rasul. Satu Ali mengurus semua urusan Nabi di rumahnya karena masih banyak titipan orang Quraisy di rumah Nabi. Orang Quraisy nggak beriman kepada agamanya Nabi, tapi beriman kepada akhlaknya Nabi. Sehingga walaupun mereka nggak mau mengikuti Islam, mereka masih menitipkan barang-barang mereka. Jadi Nabi itu kayak penitipan barang gitu. Kayak pegadaian, tapi nggak bergadai. Dititipkan barangnya tanpa biaya apapun karena beliau paling amanah. Sehingga ketika beliau harus hijrah mendadak, tidak ada persiapan, maka beliau menyuruh orang lain yang cerdas, bisa baca tulis, bisa mencatat, dan amanah, dan kuat. Ali bin Abi Thalib yang masih muda. Wahai Ali, kamu jangan hijrah dulu, tinggallah di rumahku, dan selesaikanlah berbagai macam urusan orang-orang Quraisy yang belum sempat aku selesaikan. Dan salah satu yang adegan paling terkenal, tidur di atas tempat tidur Nabi. Ya Abu Bakar, kamu temani aku. Coba lihat dua orang ini. Satu dipilih untuk menyelesaikan urusan beliau, mewakili beliau, seperti Musa menyuruh Harun untuk mewakili beliau. Yang satu lagi dipilih untuk menemani beliau dalam perjalanan. Ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang seperti ini. Dan tidak dipilih yang paling kuat. Kenapa nggak Hamzah aja? Bukankah Hamzah itu singa pada pasir? Kalau Nabi hijrah sama Hamzah kan aman tuh, gak ada yang berani gangguin. Atau kenapa nggak Umar? Kalau Hamzah kan pamannya lebih dekat. Atau minimal Umar deh. Kenapa nggak Umar? Umar yang ketika mau hijrah dia berdiri di Ka'bah, dia bilang, wahai orang Quraisy, wa'lamu anni muhajir. Ketahuilah bahwa aku mau berhijrah. Coba hijrah aja pamer nih. Wahai orang Quraisy, aku mau berhijrah. Siapa yang pengen istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka tunggu aku di balik bukit ini. Coba gimana cara hijrahnya? Kan keren tuh. Hijrah, masih pengumuman dulu. Siapa yang mau dia mati dan istrinya jadi janda, tunggu aku di balik bukit. Kenapa nggak dengan Umar? Kan aman, nggak dikejar-kejar. Kenapa nggak pilih mereka? Yang kuat itu bukan yang kuat fisiknya, yang kuat himmahnya. Sehingga Nabi memilih Abu Bakar. Sampai di dalam gua tuh ada adegan Abu Bakar merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi, bukan keselamatan dirinya, itu salah tafsir. Sampai kata Nabi, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu bukan yang paling kuat fisiknya. Dia takut keselamatan Nabi karena dia nggak bisa melawan orang Quraisy sendiri, dia lemah. Sehingga dia sedih kalau nanti terjadi sesuatu pada Nabi. Bahkan ada riwayat, walaupun ini masih ikhtilaf antara ulama, tapi bisa jadi pelajaran. Ketika Nabi tertidur di dalam gua Sur, kan itu berhari-hari di gua Sur.
Ada binatang melata yang berbisa kayak kalajengking keluar dari lubang ditutup oleh Abu Bakar tanpa berpikir. Ya pasti disengat biru tangannya nggak bersuara sedikit gitu nggak, biar Nabi nggak terbangun. Tapi akhirnya Nabi terbangun dan melihat tangannya biru dengan izin Allah diberikan mukjizat, akhirnya tangannya sembuh. Abu Bakar Siddiq komitmen. Ketika dia udah mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau adalah Rasulullah, saya akan bela ini. Dia akan wujudkan itu dalam kenyataan, bukan cuma kata-kata. Bukankah kita sering musyahadah dalam sholat? Mana buktinya dalam kehidupan kita? Bukankah inti dari sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Mana komitmen kita dari ibadah kepada muamalah, dari ibadah kepada akhlak, dari ibadah kepada dakwah? Harusnya itu kita tunjukkan. Itulah komitmen sholat. Satu lagi, yang jauh dibandingkan Abu Bakar, tapi komitmennya kayaknya kita merasa juga terkagum-kagum sampai kayaknya nggak bisa kayak dia. Karena dia tidak Abu Bakar, jauh banget. Siapa dia? Anaknya musuh Allah, Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau Umar, Utsman, oke lah dekat-dekat lah, mirip-mirip lah dengan Abu Bakar. Ini yang jauh banget nih, masuk Islamnya aja belakangan, Ikrimah bin Abi Jahal. Coba lihat, orang yang kayak gini ternyata komitmennya luar biasa. Ini namanya rijal. Wa ma badalu tabdila. Dia masuk Islamnya pas Fathu Makkah, berarti kan udah lama banget. Dia bantu bapaknya terus memusuhi Nabi, menyakiti Nabi, memfitnah Nabi, memperolok-olok Nabi, memerangi Nabi, barisan terdepan. Ketika dia udah akhirnya kalah juga karena emang dia batil, kaum muslimin di belakang hak, akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah, istrinya udah masuk Islam duluan. Dia lari keluar dari Makkah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adh-dhakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin مختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan
Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid.
Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya, digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil.
Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW.
Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah.
Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq? Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir marilah kita sama-sama berdoa dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia, bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah.
Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada
biayanya, tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih, tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?